Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar selamat pagi atau selamat siang ini ya? Halo semuanya, selamat siang. Nah, perkenalkan nama saya Linda Chelsea. Saya itu dari Tanjung Pinang, dari Batam. Nah, saya salah satu Cluster Director dari Kakak Indonesia. Nah, saya itu biasa dipanggil Linda Nates karena memang setiap orang yang nge-save nama saya itu pasti ujungnya Nates. Itu pasti ujungnya Nates ya, karena memang lebih gampang diingat ya Bu ya. Nah untuk hari ini mungkin saya akan memanggil dengan panggilan teman-teman. Kenapa? Supaya kita lebih kelihatan lebih mudah Bu. Jadi kalau yang Setuju. saya supaya lebih kelihatan muda, seumuran dengan parah-parah milenial gitu ya. Dan juga yang lebih tua dari saya bisa seumuran dengan saya gitu ya. Setuju ya Bu ya? Setuju Setuju. ya? Jadi teman-teman hari ini saya akan membagikan uh, info ya. Jadi testimoni pribadi saya karena memang saya itu mengalami pribadi dan pasti banyak wanita juga mengalaminya, Bu. Pasti banyak wanita juga mengalaminya. Karena kenapa? YLKI sendiri atau kita langsung ke player ya. Nah, ini. Jadi kita sambil menunggu teman-teman yang lagi gabung, nanti saya akan ceritakan testimoni saya, tapi saya akan bagikan dulu nih satu info dari YLKI. Mungkin juga teman-teman yang pernah dengar live IG dari N2000 juga pernah dibahas ya, tentang info dari YLKI bahwa ada beberapa pembalut yang mengandung klorin dan YLKI sendiri itu sudah merilisnya, benar ya? Betul. Dan kita semua tahu ya, kalau Betul. misalnya pembalut mengandung klorin itu bisa menyebabkan beberapa hal bagi kita. Salah satunya itu keputihan. Nah, akibat pembalut tidak sehat, teman-teman, ya, akibat pembalut tidak sehat itu ada nyeri haid, keputihan, haid tidak teratur, ya, kista, miom dan lain-lain. Dan yang paling parah mungkin bisa cancer cervix, benar ya? Nah, tapi saya nggak bahas yang itu, saya akan bahas tentang keputihan nih Bu Olen, oke? Okay? Nah, ciri-ciri dari keputihan. Kenapa saya bilang ciri-ciri keputihan? Ciri-ciri keputihan itu sebenarnya setiap wanita kayaknya mengalami keputihan ya Bu ya. Betul. Tapi normal dan tidak normal. Normal dan tidak normal. Jadi mungkin bagi teman-teman yang di sini yang mengalami keputihan itu pasti ada gitu. Sedikit banyaknya karena faktor makanan, faktor pembalut, faktor dan lain-lain ya. Tapi ada yang normal dan tidak normal. Nah kalau normalnya dia encer, tidak berbau ya. Habis itu tidak gatal gitu. Tapi kalau yang tidak normal, dia menggumpal, habis itu dia berbau, habis itu warnanya lebih coklat, lebih kuning ya. Nah, itu yang tidak normal, oke ya. Nah, jadi ciri-ciri keputihannya ada normal dan tidak normal. Kita next, oke. Nah, parameter keputihan ini juga banyak juga ya teman-teman. Ada yang kuning putih, ada yang coklat muda. Nah, coklat muda ini biasanya sih tanda-tanda kehamilan ya. Tapi tanda-tanda kehamilan itu juga kalau yang merasa nyeri itu bagusnya sih kita segera periksa karena mungkin saja bayi yang dikandung bisa di luar uterus. Tapi sebaiknya kita periksa ya. Ada juga yang putih kental ada merah-merah tuh. Jadi dia kayak bening, kayak gumpelan tapi dia ada kayak putih-putih gitu. Nah, itu pasti di dalamnya itu ada peradangan ya, habis itu hijau, kuning dan coklat tua. Yang paling harus kita perhatikan itu yang coklat tua karena itu sangat mengarah ke cancer cervix ya. Next, akibat keputihan. Nah, saya hari ini akan membahas tentang akibat keputihan. Setelah kenapa tadi saya di awal agak berkenal dulu karena saya menunggu peserta sambil peserta masuk ya. Kita kan mempersingkat waktu ya. Nah, halo semuanya, apa kabar? Wah, banyak nih, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Manado. Halo semuanya, halo, salam kenal. Suara saya jelas ya? Jelas, Oke, jelas kita banget. lanjut ke akibat keputihan. Nah, memang sesi hari ini di jam 2 siang yang orang lagi tidur, kita masih live Instagram. Hari ini kita masih semangat untuk mendengarkan apa akibat dari keputihan. Jadi hari ini saya akan membahas apa akibat dari keputihan. Akibat dari keputihan itu sebenarnya
ya banyak yang memandang sebelah mata, banyak juga yang memandangnya, waduh ini gawat ya. Sebenarnya kita harus was-was, tapi jangan terlalu panik. Karena kita harus melihat, akibat dari keputihan itu banyak sekali. Kita kenalin dulu ya. Satu, ada vaginosis bakterial. Ya, vaginosis bakterial ini, dia dia itu terinfeksi karena bakteri buruk lebih sedikit daripada bakteri baik. Yang kedua ada infeksi jamur, ada trichomoniasis dan gonore dan cancer ya. Saya akan bahas satu persatu ibu-ibu, teman-teman. Kita akan lihat yang vaginosis bakterial. Nah, vaginosis bakterial ini dia bakteri buruk lebih banyak daripada bakteri baiknya. Nah, kenapa? Apa gejalanya sih? Kita akan lihat gejalanya. Penyebabnya dulu. Penyebabnya apa dulu? Nah, penyebab vaginosis bakterial. Boleh dibaca di slide ya. Nah, itu salah satu penyebabnya, teman-teman. Jadi, kita belajar tentang keputihan nih. Kita belajar tentang penyebabnya dulu ya. Oke, next, Bu. Nah, gejalanya nih, keputihan dan gatal-gatal. Jadi setiap gejala keputihan dan gatal-gatal itu, dia enggak semuanya sama. Ada yang dia hanya keputihan dan gatal-gatal. Ada yang keputihan, gatal-gatal, habis itu dia nyeri gitu ya. Dan ada lagi yang pembengkakan. Nah, saya akan bahas ini yang vaginosis bakterialis ya. Saya akan bahas yang next. Saya akan bahas yang infeksi jamur. Nah, kenapa saya tertarik dengan infeksi jamur ini? Karena yang infeksi jamur ini rata-rata kebanyakan sering terjadi karena pola pemakaian kita atau pola kehidupan kita sehari-hari itu sering anggap enteng ya gitu. Contohnya, kalau kita pada saat buang air kecil itu ada yang sebagian langsung dilap pakai tisu, ada yang langsung dipakai aja CD-nya, benar ya, Bu Olen ya? Betul. Nah, ini harus hati-hati sekali. Karena kenapa? Bayangkan, kalau yang bawah itu lembab, itu bisa banget menimbulkan jamur. Habis itu, penggunaan pembalut yang tidak herbal. Nah, itu sangat-sangat harus diperhatikan. Kebetulan, saya mengalami yang namanya infeksi jamur. Jadi, infeksi jamur vagina itu saya alami pada 2 tahun lebih yang lalu. Saya itu harus bolak-balik ke Malaysia untuk berobat. Memang saya ke sana itu saya mengalami penyembuhan. Saya dikasih salep, saya dikasih obat. Nah, memang saya mengalami penyembuhan. Tapi setelah saya minum obat, setelah saya pakai salepnya, beberapa lama lagi timbul lagi yang begitu Bu Olen. Oke? Kita akan lihat apa penyebabnya. Nah, boleh dibaca ya teman-teman penyebabnya ya. Oke. Boleh di screenshot juga supaya kita tahu. Oke. Nah, itu penyebabnya. Oke, saya akan kasih tahu gejalanya. Gejalanya itu keputihan. Jadi dia seperti menggumpal. Jadi keputihannya itu bukan lagi encer, tapi dia menggumpal. Udah gitu dia gatel. Gatelnya itu sampai menyebabkan ruam dan merah-merah. Nah, kenapa saya dikasih ini Dactacol? Karena itu untuk oles di bagian depannya, karena itu gatal sekali. Kalau yang mengalami infeksi jamur ini, itu dia biasa keputihannya gatal sekali. Terlicen KKI, oh nggak jelas ya Bu, ini apakah jelas? Dactacol ya, ini yang untuk olesnya. Dulu saya pakai ini. Kenapa saya mesti kasih tahu? Agar teman-teman tahu bahwa saya mengalaminya. Saya mengalaminya. Jadi saya benar-benar mengalami namanya infeksi jamur vagina. Oke? Jadi gejala itu keputihannya menggumpal, gatal dan mengalami ruam serta pembengkakan. Pembengkakan itu karena kita sering garuk ya Bu, karena gatal kan. Jadi kita sering kita garuk, dia jadi pembengkakan. Pada saat itu saya belum mengenal pembalut herbal. Oke, kita next Bu Olen. Nanti saya akan kasih tahu kenapa saya bisa sembuh, apa yang saya pakai. Oke, ada juga trichomoniasis. Trichomoniasis ini infeksinya itu karena
bisa dibaca di layar juga. Oke, saya kasih lihat juga Bu, penyebabnya. Nah ini harus hati-hati. Pasti teman-teman yang di sini harus, kita wanita harus menjaga daerah keintiman kita untuk bersih. Apalagi jangan sembarangan gonta-ganti pasangan, karena itu akan bagi kita itu akan menimbulkan penyakit yang menurut saya itu berbahaya, sepele tapi berbahaya. Oke, kita lihat gejalanya, Bu Olen. Nah, gejalanya keputihan, gatal, dan nyeri. Oke. Nah, nampak ya, boleh dibaca, boleh di screenshot juga teman-teman. Nanti di rumah bisa pelan-pelan dipelajarin. Karena ini bakal kita jumpain di lapangan. Oke, nah itu gonore juga, gonore itu juga diakibatkan dari keputihan dan kita sering gonta-ganti pasangan. Oke, gejalanya juga boleh Bu Olen. Nah ini ya, sering ya merah-merah, bintik-bintik, ruam-ruam ya. Oke, kenapa saya kasih tahu dulu beberapa penyakit yang disebabkan keputihan? Karena saya nggak tahu teman-teman di rumah mengalami keputihan itu karena apa. Ya, karena saya kan mau kasih solusi nih. Sebelum saya kasih solusi, saya harus kasih tahu dulu nih apa penyebab keputihan yang teman-teman alami. Oke, ada yang gonore ya, ada yang karena jamur ya. Lanjut Bu Olen. Nah, gejala gonore ya, keputihan, pembekakan, pendarahan, dan juga nyeri. Oke, itu yang gonore. Boleh lagi Bu Olen? Yang terakhir cancer cervix. Nah, ini adalah penyakit yang bisa disebabkan dari keputihan. Kalau saya ditanya, emangnya cancer cervix itu murni dari keputihan? Tidak. Tapi salah satu penyebab cancer cervix adalah keputihan. Jadi ada baiknya kalau kita menjaga kesehatan bispi kita. Kenapa? Karena keputihan itu dapat menyebabkan cancer cervix. Ya, kalau bicara cancer cervix, rata-rata teman-teman pasti tahu karena itu berbahaya banget. Sepele, tapi kalau dibiarkan itu berbahaya sekali. Gejalanya apa? Penyebabnya apa? Kita lihat. Penyebabnya boleh. Nah, itu ya. Jadi ada virus-virus yang masuk ke mulut-mulut rahim kita. Nah, itu berbahaya sekali. Gejalanya, Bu, boleh kita lihat gejalanya? Nah, pendarahan, haid tidak normal. Nah, sebenarnya kalau kita bilang haid tidak normal ini bukan semata-mata karena cancer cervix juga. Kita mesti lihat. Jadi kadang-kadang ada orang yang haid tidak normal itu bukan karena cancer cervix. Tapi memang hormonnya kurang bagus, memang lagi kondisi kurang sehat, itu bisa ya. Tapi kalau gejala yang cancer cervix, dia ada pendarahan, ada ngeplek-ngeplek gitu. Habis itu dia haid tidak normal. Yang ketiga dia ada nyeri. Habis itu pada tubuh biasanya sih dia mulai kurus ya. Dan kakinya itu sering sakit kalau yang cancer cervix. Oke? Nah, next Bu. Nah, ini yang saya mau bahas. Jadi nih pasti pada penasaran kan, kenapa saya bahas dulu yang itu? Karena saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa sebab dari keputihan itu, akibat dari keputihan itu simple tapi kadang-kadang fatal. Sepele tapi fatal. Tadi ada yang anti jamur, ada yang kena jamur, habis itu yang gonore ya, ada yang cancer cervix. Semua sepele, tapi berbahaya. Jadi saya sangat menyarankan sekali. Dulu saya mengalami yang namanya jamur. Sampai saya bolak-balik ke Malaysia itu ada selama 6 bulan. Saya pergi, balik, minum obat, bolak-balik pakai ini. Nanti sembuh datang lagi, sembuh datang lagi. Kenapa? Karena dia dari dalam. Jadi memang jamur itu ada di dalam ya gitu. Jadi mungkin obat yang saya konsumsi pada saat saya konsumsi dia berhenti, habis itu dia muncul lagi gitu ya.
Nah, jadi selama 6 bulan saya bolak-balik dan menghabiskan biaya yang lumayan. Singkat cerita, saya dikenalkan nates dengan teman saya. Tapi saya masih sepele. Masih yang benar nggak sih nates itu? Iya nggak sih nates itu gitu kan? Terakhir karena saya merasa 6 bulan balik-balik tapi begitu-begitu saja, saya merasa oh boleh nih saya coba. Akhirnya saya menghubungi teman saya dan saya beli paket nates, tidak tanggung-tanggung. Saya sekali beli 9 set. 9 set itu yang begini ya, 9 set ya. Untuk coba, teman saya sarankan saya, Dinda, kamu pakai panty liner. 4 jam sekali ganti, 1 hari 3 kali ganti. Saya bilang sih yang benar, iya. Jadi 1 hari itu jam 8 pagi saya pakai, jam 12 siang saya ganti. Jam 12 siang saya ganti, jam 4 saya tukar. Jam 4 saya tukar, pakai lagi jam 8. Malamnya saya tidak pakai, karena saya kasih istirahat. Benar. 3 bulan, langsung sembuh? Enggak. 3 bulan itu teman-teman, saya boleh bilang saya itu malu banget. Kenapa? Gatalnya makin menjadi. Kenapa Cilinda kok makin menjadi? Bukannya pakai nates malah tambah sembuh. Iya, karena nates itu dia keluarin dulu yang kotor. Jadi kalau kalian pakai ini, dia akan hitam-hitam. Keluar makin lama makin hitam. Jangan terkejut. Karena dia buang yang di dalam yang kotor. Jadi makin pakai makin gatel, makin pakai makin gatel. Saya sampai berpikir ini benar nggak ya nates ya? Apakah saya nggak cocok atau gimana ya? Tapi saya lanjutkan. 3 bulan, dan sampai sekarang saya itu jarang keputihan. Jadi saya sangat-sangat menjaga Miss P. Karena maaf, muka boleh cantik, Miss P harus lebih cantik. Setuju ya teman-teman ya? Setuju. Nah, ini. Jadi kenapa nates ini bisa? Nah, yang tengah ini, CPU-nya ini, sangat-sangat membantu kita untuk terapi. Jadi, karena yang tengah ini, dia ada mengandung min, ada mengandung magnet, ada mengandung red infrared, dan ada mengandung nanosilver. Nanosilver itu dia membunuh sampai ke virus, bukan hanya bakteri. Nah, jadi ini aman banget. Jadi kalau dipakai sehari-hari, boleh nggak Cilinda? Boleh banget. Apalagi kalau bagi kalian yang sering pakai toilet umum, maaf, yang kerja di kantor, pasti toiletnya umum ya, bukan toilet pribadi ya. Kadang-kadang kalau kita males ngambil tisu, males kalau kita, apalagi maaf, kalau kita mau cebok pakai gayung. Airnya belum tentu bersih ya. Nah, saya sarankan kalian pakai nates. Jadi CD kita tetap kering dan tidak bau. Habis itu kita tidak lembab. Nah, jadi ini bagus banget nates untuk kita pakai sehari-hari. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bu Olen? Sepertinya ada yang nanya tuh Bu, minnya buat apa Bu? Nah, saya kasih tahu. Bagus banget nih pertanyaannya. Tapi sebelumnya, saya mau tahu dulu di komennya. Penjelasan saya apakah ini bisa dipahami ya gitu ya? Bisa. Bisa ya. Nah, sekarang saya akan bilang minnya. Minnya untuk apa? Minnya ini terkadang kalau kita lagi gatel, coba pakai minnya. Rasa banget aslinya Bu, enak banget kayak ada yang garukin Bu. Boleh dicoba pertama. Ya. Yang kedua, cek kalau dari segi pengobatannya apa? Ini membantu untuk yang kram-kram otot. Jadi, saya sebagai wanita mungkin di sini ada bapak-bapak ya, tapi boleh tahu juga. Biasanya kalau wanita itu, kalau teman-teman, biasanya kalau men, dia tidak hanya cairan. Dia ada yang gumpelen-gumpelen, benar? Betul. Ya. Nah, kalau kita kebanyakan keluarin gumpalan-gumpalan itu keluar, maaf sekali, bibir vagina kita itu merasa capek.
merasa kayak otot-ototnya itu tegang. Iya nggak iya? Tanyain nanti istrinya, pacarnya ya, temennya tanyain. Pasti ngalamin yang namanya otot tegang, otot capek di bibir vagina kita. Karena kenapa? Ya karena kita keluarin yang gumpel-gumpel itu. Nah, pakai ini, sadar nggak sadar, teman-teman yang pakai Nates, perhatikan. Kalau semenjak pakai Nates, tidak mengalami yang namanya capek pada bibir vagina. Jadi minsnya, salah satu minsnya itu. Untuk kegunaan itu salah satu itu. Oke? Ya benar, ada jelly-jelly gitu. Oh, ada, nanti saya jelaskan yang jelly-jellynya ya. Sekarang kita jelaskan yang minnya dulu ya, Bu ya. Oke? Bu Olet bisa di ini ya. Jelas ya, Bu? Jelas. Nah, tadi yang min berarti sudah terjawab ya. Sudah. Oke, sekarang saya akan jawab yang jelly-jellynya itu. Benar. Kenapa saya mau live IG, saya sediakan Nates saya. Karena itu pertanyaan yang sering saya jumpain di lapangan. Oke, saya akan kasih tahu apa itu jelly-jelly yang di dalam Nates. Jadi teman-teman, Nates ini herbal dan mengandung 7 lapisan. Salah satunya adalah plant gel. Apa itu plant gel, Celinda? Saya akan coba suntikkan 50 cc air di Nates. Bisa dilihat ya? Saya langsung praktek. Kenapa? Kalau praktek pasti langsung jelas. Oke? Yang ada dalam plant gel dalam Nates itu herbal. Kenapa? Karena biasa dipakai orang Jepang untuk menanam di Jepang. Jadi dia pengganti media tanaman. Saya itu aman nggak untuk kita? Aman. Karena kenapa? Saya akan kasih lihat. Beda gel kimia dengan gel plant gel. Nanti boleh dicoba ya. Kalau yang ada di rumah ada gel-gel, kalian boleh coba. Kalau yang gel kimia, boleh dilihat ya. Kalau yang gel kimia, apabila dia dipencet, dia akan membal. Tapi kalau Nates, gelnya dia hilang. Bener? Nampak ya? Apakah bisa dilihat? Iya, Kalau Bu, bisa. kimia, kita tekan dia akan membal sana, membal sini, membal sana, membal sini, membal sana, membal sini. Tapi kalau Nates, dia plant gel. Jadi aman, dia bisa larut dalam kloset. Jadi kalau kita buang di kloset, dia akan larut. Jadi kalau untuk ke tubuh bagus, karena dia yang alami, dia plant gel. Beda dengan yang gel kimia. Oke? Yang gelnya sudah terjawab? Sudah, Bu. Oke. Nah, yang lain ada yang bertanya lagi? Belum saat ini. Boleh dilanjut, Bu, Belum ya? testimoninya, Bu. Nah, Waktu itu berapa lama? testimoni ya? Mm-mm. Gimana, Bu? Gimana? Waktu itu berapa lama dari sejak pakai Nates? Terus maksudnya tadi kan ada cerita tentang keluar hitam-hitam ya. Maksudnya itu berapa lama sampai akhirnya bener-bener yang hitam-hitam itu udah nggak ada, Bu? Nah, saya akan kasih tahu. Jadi semenjak saya pulang dari Malaysia itu, saya di Johor tepatnya, udah menghabiskan biaya lumayan ya Bu Olen ya, puluhan ya. Karena kita pasti kalau untuk MISPI pasti kita ke yang spesialis, benar ya? Nah, Betul. jadi saya itu sempat udah coba Nates dan memang benar, saya pakai pentiliner tuh selama 3 bulan, itu tidak langsung sembuh. Itu benar-benar dia keluar hitam-hitam, dan saya setiap hari atau sesering mungkin saya pasti sebok pakai air hangat karena kan gatal ya. Nah, jadi kan dia keluarin dulu tuh Bu pakai Nates kan. Nah, setelah 3 bulan itu yang keluar itu pertama pasti bau. Jadi kita di sini duduk 1 meter tuh pasti kecium Bu. Jadi benar-benar nggak enak banget.
untungnya Oke. nates itu kan mengandung mint ya, ada aroma mintnya Mm-mm. ya, jadi itu ketutup Mm-mm. banget. Jadi saya Mm-mm. boleh dibilang saya tuh sesering mungkin ganti Bu. Karena kenapa? Enak Bu. Kayak digaruk ini kan Bu, kena mintnya kan. Hmm. Jadi saya ganti supaya kayak digaruk gitu Bu ya. Habis itu Hmm. selama 3 bulan saya pakai dan benar. Sekarang saya udah nggak mengalami yang namanya keputihan Bu. Dan saya Hmm. juga nggak minum obat-obatan yang gimana. Karena saya memang, kenapa sih kok bisa kena begitu, saya juga kurang tahu ya. Tapi yang pastinya saya itu sering makan buah itu yang berlebihan. Bu. Saya kalau makan semangka bisa sampai setengah biji, bisa habis. Karena saya itu suka Hmm. banget dengan buah, Bu. Oke. Bu, mau nanya nih Bu, kan tadi kan Ibu Ya, bilang boleh. kan selama 3 bulan nih kan gatelnya malah makin jadi nih, ya kan? Ya. Biasanya kalau misalkan kita ketemu kasus kayak gitu, Mm-mm. distributor nih ketemu kasus seperti itu kan langsung gak pede tuh, customernya kan akan Ya. komplain, nih gimana sih kok gua pakai Nates lu bukannya jadi sembuh, malah jadi makin Mm-mm. gatel. Nah, waktu pas lagi Ibu mengalami itu ya, Mm-mm. apa Mm-mm. yang membuat ibu kok tetap mau lanjutin gitu loh? Maksudnya tetap mau lanjutin pakai karena kan nggak nyaman nih kalau lagi gatel. Ya kita tahu lah ya kalau lagi gatel garuk dikit aja bisa merah. Apalagi tadi kan ciri-cirinya kan membuat jadi ruam ya. Nah kalau Ya, misalkan benar. emang kayak gitu, apa yang membuat ibu tuh bisa tetap mau lanjut pakai gitu? Nah, karena kemarin itu juga dari orang yang jual sama saya, dia juga yakinkan ke saya, Linda, Hmm. nates ini bisa menyembuhkan kista, bisa menyembuhkan miom. Ah, masa sih C? Iya, dia bilang. Saya udah ada testimoninya. Jadi saya yakin banget gitu, Bu. Karena Hmm. yakinnya saya dengan nates, ya udah saya lanjutkan, Bu. Dan Hmm. pastinya semua orang pasti juga akan nggak percaya ya di awal ya. Jadi Betul. karena kan gini Bu, yang biasanya dipakai tidak sembriwing, tiba-tiba pakai sembriwing, orang sebenarnya bukan komplain Bu. Kalau kayak saya bukan komplain. Kenapa kok sampai tetap gatel sih? Saya bukan komplain sih sebenarnya Bu. Saya bertanya, Hmm. saya hanya ingin tahu, apakah yang selama ini mereka pakai nates juga sama seperti saya? Apakah Hmm. yang pakai napas itu juga eh, maksudnya saya itu sama nggak sih sama orang-orang yang lagi terapi pakai nates gitu Bu? Saya hanya ingin memastikan bahwa saya itu Hmm. baik saja pakai nates. Tapi ya iya, orang yang upline saya yang jual nates ke saya itu dia bilang sama saya, Linda, memang begitu kalau pakai nates. Ya udah, saya diyakinkan, saya lanjutkan Bu. Dan sekarang juga saya begitu. Setiap orang yang tanya ke saya, sebenarnya mereka bukan komplain, tapi mereka hanya ingin tahu, benar nggak sih reaksi nates itu begini, gitu. Hmm. Karena orang nggak tahu Bu, reaksi nates kalau dipakai itu bagaimana. Apakah langsung sembuh? Apakah dia langsung kering? Apakah dia memang keluarin dulu? Kan kita nggak tahu Hmm. ya kalau orang awam ya Bu ya. Jadi Betul. kalau seperti itu saya diyakinkan. Hmm. Tadi ada yang nanya nih Bu, Mm-mm. apa emang gelnya itu bisa dibuang di toilet ya? Cara Bisa. cucinya gimana kalau Nah, kayak gitu? benar sekali Bu. Saya sering banget dapat yang begituan pertanyaan. Kenapa? Penjualan pembalut pasti seputaran itu aja pertanyaannya ya Bu ya. Cara pakai, cara cuci ya, cara Mm-mm. beli, pasti cara beli. Oke. Nah, cara cucinya gampang banget. Setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang tidak usah dicuci, langsung bungkus, langsung buang. Karena dia bilang enggak boleh pegang darah, itu kotor segala macam. Ada yang dia wajib dicuci. Ada yang dia harus dipencet-pencet dulu dia baru keluar. Benar ya? Betul. Nah, saya eh, kasih tahu banget. Tadi ini saya sudah siram dengan air ya, nates saya itu. Cukup kita robek di ujungnya, oke? Okay? Pada saat cuci kita pegang ujung yang tidak dirobek, kita semprot atau kita siram dengan air dia akan turun. Nampak ya? Nah, Mm-mm. habis itu tinggal kita siram pakai air dia akan ikut ke kloset. Tapi yang depannya ini jangan kita buang di kloset, cukup darahnya dan gelnya aja. Yang depan kita bungkus, tinggal kita buang. Kan gampang toh cucinya. Jangan Oh satu ya. pembalut masukin semua pakai sumbat. Tapi kalau kita buka dia, tinggal kita siram, dia akan masuk ke kloset kita, Bu.
Dan dia tidak akan menyumbat kloset kita. Oke. Saya jamin itu. Menarik ya, saya baru tahu. Bu, mau nanya nih. Boleh. Kan tadi kan ini ya, paket Nates ada paket yang lain nggak Bu yang memang menarik nih, yang memang saya misalkan di sini mungkin banyak yang nanya, emang cuma ada paket ini doang atau ada paket yang lain Bu? Nah, iya. Saya sengaja gini, kalau Nates, kalau dibilangin harga, saya tuh banyak yang bilang, aduh Linda, kamu kok bosan kenalkan sekarang ya Nates kamu ya begini-begini. Karena kalau hitung-hitungan Nates itu Bu, jauh lebih murah. Satu bungkus Nates, harganya itu 36.000. Kenapa saya bilang murah? 1 kali ganti Nates, 4 kali ganti pembalut biasa. Kok bisa Linda? Iya, pembalut biasa, biasanya penuh nggak penuh, selama 2 jam sekali dia wajib ganti. Karena dia tidak herbal dan tidak ada mengandung nano silver. Ya, jadi 36.000 satu bungkus. Kalau kita pakai paling 1 bulan butuh 2 bungkus kok Bu, paling banyak. Ya, kecuali panty liner ya. Nah, dalam satu paket kita ada 3 nih Bu. Untuk paket Nates, untuk paket yang pemula nih Bu, kita ada satu paket 3 Bu. Ada yang 1 day dan 2 panty. Kenapa Celinda perkenalan kok nggak kasih yang night? Iya, karena biasanya yang day saja sudah cukup kok kalau kita pakai. Apalagi kalau orang yang biasa pakai pembalut biasa, kita kasih 1 kali day, dia pasti bakal komplain begini. Linda, gua kok jadi nggak men ya pakai Nates ya? Kayaknya men gua nggak keluar, padahal bukan nggak keluar Bu. Tapi karena penyerapan Nates yang bagus, tetap kering, jadi dia bilang dia nggak men. Benar ya? Nah makanya tuh paket Nates itu 1 day 2 panty, menurut saya sih betul banget itu Bu. Karena panty kita bisa dipakai sehari-hari, day kita bisa pakai untuk pemula. Kita sehari-hari udah cukup kalau menurut saya ya. Jadi permulaan boleh beli 99.000. Tapi kalau saya selalu menawarkan yang boleh next Bu. Nah, yang ini Bu, yang paket 6 panty, 5 day dan 4 night. Kenapa? Saya selalu kalau saya pakai, selalu pede untuk kasih tahu ke orang Bu. Rekomen, contohnya ya Bu, saya itu suka makan jengkol. Jengkol tuh enak loh, itu nanti bisa cuci perut. Saya tuh suka begitu Bu. Nah, jadi kalau saya biasa tawarin ke orang yang paket yang 449. Kenapa? Karena kalau kita sudah pegang Bu, ini barang, kita pasti kepikiran sama teman-teman kita. Tadi loh ada teman gua tuh, gua lagi live IG, gua beli. Masa dia tawarin panty bagus sekali, gini-gini. Gua beli paket, udah nanti lu beli sama gua aja ya, gini-gini. Pasti begitu Bu kalau cewek. Kenapa Bu? Cuan Bu, cuan. Kalau ibu-ibu rumah tangga ini berpikir cuan cepat sekali Bu. Cepat sekali kita ini Bu. Ya, otak dagang. Otak dagang ya Bu ya. Dapat goceng, dapat 5.000 pun jadilah Bu. Untuk ya tambah-tambah beli eyeshadow ya kan. Iya. Nah jadi kalau saya biasa sih tawarkan yang ini Bu. Yang paket imunitas new normal yang 49.000. Karena kenapa? Dia lebih murah Bu. Apalagi kalau kita kan pasti bagi-bagi ya, suka bagi-bagiin ke temannya. Gue pinjem dong, gue coba dong gitu kan. Nah, nggak ada salahnya kita berbagi kebaikan Bu. Jadi dengan satu Nates aja kita nggak tahu loh dia cocok nggak cocok, dia terbantu atau enggak. Saya selalu tawarkan yang 449 boleh. Yang penting cuan ya Bu. Iya, yang penting cuan Bu. Kadang kan kita nggak tahu. 3 bungkus, lu mau nggak sama gua sini deh? 3 bungkus cepet deh kasih lu. Ya kadang-kadang cewek gitu ya Bu ya. Mau kera manis. Kalau orang Medan mah bilang kera manis aja. Udah kera manis kasih lu 3 bungkus cepet gitu kan. Betul. Bu, mau nanya nih Bu. Kalau udah pakai Nates pasti nggak bocor nggak Bu? Ini pertanyaan yang paling sering saya dengar Bu. Betul. Jadi kalau saya betulkan dulu rambut saya ini ya. Jadi kalau bocor enggak bocor ini Bu, sebenarnya bukan bocor Bu. Kalau bocor itu
airnya masuk, dia keluar. Itu namanya bocor. Jadi mungkin yang di sini yang nonton saya pasti juga banyak yang masih ABG ABG gitu. Kan milenial kan. Hmm. Milenial pasti banyak yang baru datang men atau ibu-ibu yang anaknya baru datang men. Ini wajib banget kasih mereka satu pengertian. Satu, pada saat pakai pembalut itu jangan pakai CD yang G-string. Jangan pakai CD yang rendah-rendah. Tolong ya. Kalau lagi men, pakainya itu CD-nya yang sport. Jadi pada saat kita jalan sana jalan sini, pembalutnya nggak ikut. Pembalutnya tetap di posisi. Itu sangat mempengaruhi. Oke. Yang kedua, kalau bisa, pada saat kita menstruasi, pakai hot pants atau celana short yang untuk olahraga ya, ada kan? Supaya pembalut kita itu enggak lari sana, enggak lari sini. Contohnya, kita kasih contoh Bu. Kita harus praktek ya. Kalau praktek kan lebih asik gitu ya. Jadi karena ini udah siap, jadi harus sedikit ini Bu. Nanti ngantuk yang dengar Bu. Jadi harus sedikit gimana gitu Bu. Sedikit jauh gitu Bu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi menstruasi, kalau pakainya celana CD-nya itu yang sport, habis itu pakai celana hot pants, dia akan begini Bu posisinya. Dia tidak akan lari sana lari sini. Mungkin nggak bocor, tidak. Karena kalau pas masuk begini, nates dia akan membagi sendiri di dalam. Gitu dia. Tapi bayangkan kalau misalnya nih pakai CD yang string, pakai CD yang rendah-rendah, kita jalan kan dia jalan kan? Jalan kan? Betul. Jadi tidak semua orang yang pakai pembalut itu benar. Tidak semua orang yang pakai pembalut itu pandai, Bu. Nah, jadi kita harus kasih tahu dulu, Bu, bagaimana cara pakai pembalutnya. Kita harus tanya dulu bocornya di mana gitu. Karena apa? Kita harus tanya dulu dia cara pakai pembalutnya. Oke. Nah, gitu, Bu. Jadi udah terjawab ya, Bu ya? Udah. Ini Itu harus ilmu baru itu. Itu ilmu bermanfaat sekali, Bu. Karena pasti banyak yang komplain, karena kan gini, Bu. Natesnya kita yang night itu kan ukurannya bukan yang panjang ya. Biasanya kan orang kalau yang image orang kalau night itu panjang gitu. Jadi tidak mengganggu tidur. Nah, ternyata itu konsep cara pakainya yang salah ya. Makanya kenapa jadi ada kebocoran. Begitu ya, Bu Linda ya? Benar. Nah, satu tip lagi ya, sebelum kalau misalnya pakai night, waktu kita tidur, nah sebenarnya saya ya berani bilang, jangankan pakai night, pakai upgrade celana dalamnya. Iya ya Kak Anas ya, harus upgrade celana dalam ya. Jadi kalau misalnya kalau kita pakai yang day, saya berani bilang Bu, tidak akan tembus kalau pemakaiannya benar. Karena kenapa? Daya serap napas itu luar biasa Bu. Tidak akan mungkin pembalut biasa daya serapnya lebih bagus daripada nates. Karena kenapa? Bayangkan aja kalau kita demo dengan yang lurus biasa aja, pembalut biasa aja udah kalah. Bener nggak? Betul. Ya, nah apalagi kalau pada saat tidur. Jadi gampang. Pada saat tidur itu dia bocor bukan karena dia penuh. Aku di dalam kecabut. Oh, rambut saya ya Pak ya, iya. Jadi biasanya orang tembus karena selang, paret Bu. Kita sekarang bicara paret ya, bapak-bapak juga nggak apa-apa dengar ya. Kita bicara paret, peparikan ini. Jadi kalau kita biasanya men, ini kan pembalut nih Bu. Ini kan bakpao pantat kita ya, bokong kita ya. Kita sedikit jorok lah ya. Kalau ngomongin yang mispi ini pasti aduh apa udah 17 tahun ke atas semua kan, yang belum pun nggak apa-apa, kita belajar ya supaya tahu. Jadi kalau bisa kita tidur, kalau kita tidur begini,
dia tidak akan tembus, Bu. Tembus itu Betul. kalau dari sini ada paret. Jadi kalau kita pakai yang 40 pun, kalau paretnya masih ada, pasti akan tembus. Coba perhatikan kalau tembus. Jadi kalau kita tembus itu, dia ini full, di sini aja satu merahnya. Sering nggak sih yang terjadi begitu? Ya, gitu. Sini udah full, tapi yang merahnya itu hanya satu garis gitu aja. Sering ya? Nah, jadi kalau bisa kita tutup paretnya, Bu, gampang. Tutup paret gampang banget, Bu. Gulung tisu pel paretnya, Bu. Atau ambil ini pentiliner, kita sumpel paretnya, Bu. Pasti tidak akan lagi tembus. Waduh. Jadi Itu baru paret tahu, harus Bu. ditutup. Ya, Paretnya harus ditutup ya. Iya, benar, Bu. Wah, saya dapat ilmu baru, ilmu paret, Bu. Karena jujur, saya saking seringnya jual pembalut, saya itu keseringan dipertanyakan. Dan saya itu sering juga dapat masukan, Bu. Sebenarnya saya bukan pinter karena saya baca buku, enggak. Saya itu orang yang malas membaca, Bu. Jujur ya, saya orang yang paling malas membaca. Tapi saya pinter karena customer. Saking customer gini. Oh, jadi tahu saya, Bu. Saya kalau disuruh hafal, aduh, kayaknya agak-agak gimana gitu, Bu. Tapi kalau pengalaman, ayo, boleh. Karena saya kalau untuk nates ini, ya boleh deh, lu tanya aja deh gitu. Bu, tadi ada yang penasaran lagi, Bu. Coba tolong diulang paret itu apa, Bu? Oh, paret itu, saya mohon maaf ya, di pantat kita, bakpao kita ini, bakpao ini kan pantat nih ya. Pada saat kita tidur, bakpao kitanya akan di bawah. Jadi air itu akan ikut yang paling rendah. Dia akan ngalir. Dia akan ikut paretnya jalan. Dia akan ikut ngalir gitu. Karena air itu dia akan mencari celah yang paling rendah. Jadi dia akan keluar, Bu. Oke? Oke, betul. Ya? Betul. Karena air itu dia cari celah, Bu. Pantang ada celah, Iya. Bu, kalau air, Bu. Kalau kita sumpel dia. Iya, yang penting paretnya ditutup, Bu. Itu Iya, ilmu benar, baru Bu. buat saya. Tutup paret. Ya. Jadi meskipun saya berani bilang. Nah, habis itu, nah satu lagi ya, sebenarnya ini harus kita perhatikan. Posisi tidur. Iya, enggak, saya boleh komen. Posisi tidur, orang paling suka kalau menstruasi posisi tidurnya menyamping begini. Betul. Itu kan begini. Kalau dia menyamping, memang menstruasi enggak keluar. Saya jamin, menstruasinya tidak akan keluar. Dia akan stop. Jadi kita enggak tembus pada saat malam. Tapi pada saat kita bangun tidur, dia bakal kayak satu paret terus gitu keluar. Iya enggak, teman-teman? Betul. Coba ya, kalau yang lagi mens atau yang belum mens, nanti perhatikan. Kalau kalian tidak mau pakai kanebo, kalau kalian tidak mau pagi-pagi semprotnya itu kenceng, jangan tidur menyamping. Karena itu darahnya dia tidak berhenti. Meskipun kita tidur, darah tetap keluar. Yang perlu kita tidur sebisanya saja, seadanya saja. Mau balik ya balik, mau tidur biasa ya tidur biasa, mau ya gimana pun terserah. Yang penting CD diperhatikan, hot pen diperhatikan, nates dipakai, dan celah ditutup. Tutup celah gampang banget ya. Satu biji tisu sudah bisa tutup celah. Satu biji pentiliner sudah bisa tutup celah. Tutup celah sangat gampang. Ini tisu, ya kita gini-ginikan, nampak ya tangan saya ya. Kita panjangin begini. Kita sumpel di sela-selanya. Di sela paret ya, Bu? Ya, di sela-sela paret kita ini. Ada yang masih pertanyakan, Celinda, paret di mana? Saya sering paret bukan di lubang. Sorry, paret bukan di bawah ya. Paret itu sela-sela pantat, jangan salah. Maaf,
Kalau yang sering pakai celana di bawah pinggul, itu kalau kita jongkok kan nampak paretnya. Tahu kan yang kalau kita jongkok nampak paret? Ya, Nah, itu yang ditutup ya. Itu ya. yang ditutup. Ya, kalau kita jongkok nampak paret, yang kalau bisa pipet masuk, tahu kan? Nah, itu yang harus ditutup ya. Bukan bawahnya. Bawahnya tetap kasih nalin, kasih nates ya. Yang penting pipetnya itu. Oke? Ya. Tapi kalau saya lebih memilih antara pakai tisu dengan pakai panty liners, mendingan pakai panty liners, Bu, ada omsetnya. Pasti. Ya, Bu, karena waktu ya, Bu. Ini sepertinya Ya. bahasan Ibu semakin tambah lama, semakin tambah menarik ya. Cuman sayang waktu kita juga nggak terlalu banyak nih. Nah, Iya, sebelum benar kita sekali, Bu. tutup ya, sebelum kita tutup acara kita siang ini ya, Iya. ada pesan-pesan apa yang memang Ibu mau sampaikan kepada kita semua yang memang bisa menutup acara kita hari ini? Oke, saya akan tutup dengan nates pastinya. Karena saya penjual nates, saya akan bilang saya nates. Kenapa? Karena nama saya itu sudah Linda Nates, bukan Linda Keke. Karena yang saya mau jual itu nates, Bu, bukan keke. Iya. Keke jangan kita jual. Nanti pening kita kalau tak ada keke. Tak ada lagi yang stok-stokkan nates, pening kepala kita. Ya, yang kita jual itu nates. Karena setiap wanita pasti keputihan. Karena setiap wanita bukan tidak mau merawat diri, tapi kadang-kadang tidak paham. Jadi tidak ada salahnya kita kasih mereka alternatif daripada harus ke dokter, daripada harus biaya mahal. Tidak ada salahnya kita tawarkan nates. Karena setiap wanita butuh pembalut nates. Ya. Oke, thank you banget Bu Linda ya. Apa yang Ya. dibagiin hari ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua ya. Buat Bapak Ibu yang tadi sudah mendengarkan dan pengen tahu lebih banyak terkait materi yang tadi dibagikan ya, Anda bisa lihat nanti di N2000 ID punya IG, kita akan upload PowerPoint-nya untuk supaya Anda bisa capture dan Anda ambil ya, Yes. untuk Anda bisa pakai ya. Jadi jangan khawatir, mungkin tadi ada beberapa yang komen tidak kelihatan ya, alias mungkin agak sedikit buram waktu pada saat di IG live. Tidak apa-apa Bapak Ibu, Anda tetap akan bisa lihat di N2000 ID punya IG ya. Nanti kita akan upload di sana ya. Tadi pembagiannya sangat luar biasa sekali ya, Ibu Linda Chelsea Olivia versinya N2000 ya. Artisnya kita ya, dan sekarang lebih dikenal dengan Ibu Linda Nates ya. Pembagiannya sangat blak-blakan ya, dan tadi banyak banget yang saya juga bisa dapetin hal-hal baru dari Bu Linda, dan pembagiannya benar-benar live ya. Jadi Bapak Ibu ya, terus ikuti semua live yang memang N2000 sediakan buat Anda ya. Untuk mengajak semua orang untuk tahu lebih banyak dan tahu lebih lanjut tentang produk-produk dari sisi orang yang berbeda-beda ya. Yes. Dan terima kasih sekali buat waktunya Bu Linda dan kesediaannya untuk membagikan kisi-kisi Linda Nates. Makanya kenapa penjual nates yang sangat banyak ya dari Bu Linda ya. Dan mau membagikannya secara gratis Bapak Ibu, buat Bapak Ibu. Jadi manfaatkan ya. Abis ini share live IG ini ke banyak teman-teman Anda, teman-teman wanita kalian ya, teman-teman remaja kalian ya, milenial yang ada ya, bagikan ya ke semuanya supaya mereka tahu tentang nates lebih dalam ya, dan tahu bahwa sebenarnya kebocoran itu terjadi itu bukan karena memang nates yang nggak bagus ya, tapi karena cara pakai yang kurang tepat, teman-teman. Jadi pastikan Anda share sebanyak mungkin ya. Oke Bu Linda, thank you so much ya. Thank you Bu. Dan terima kasih banyak Bu Linda buat waktunya ya.